Hai minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran Nihongo kira-kira bab yang ke-12 dengan judul Gakkou Gyoji. Jadi, kita akan membahas tentang event-event yang ada di sekolah kalian. Nah, dalam bab kali ini kita akan belajar untuk menyatakan waktu kegiatan sekolah dilakukan, serta kita juga akan menyatakan hal-hal yang kita lakukan saat kegiatan sekolah tersebut. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembelajaran kita, biasanya kalau di sekolah kalian ada kegiatan apa aja sih? Mungkin biasanya sih ada festival kebudayaan, atau mungkin ada cup, ada study tour, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti kita akan belajar semuanya di bab ini. Kita masuk ke kosakata. Nah, pertama kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan yang biasanya di sekolah nih. Nah, ini contohnya ada sebuah kalender. Nah, biasanya kalau di sini kan di Indonesia itu kita sekolah itu masuknya bulan Juli ya. Nah, jadi di sini ada yang pertama Nyugaku Shiki. Nyugaku Shiki yang artinya adalah upacara penerimaan murid baru alias pertama kali kita masuk ke sekolah gitu ya. Nah, terus di Hachigatsu atau di bulan ke-8 biasanya kita ada Tai-ikusai. Tai-ikusai yang berhubungan dengan upacara 17 Agustus, lalu biasanya setelah itu akan ada lomba-lomba. Nah, biasanya lomba-lomba tersebut adalah lomba-lomba olahraga. Nah, dalam bahasa Jepang, festival olahraga disebut sebagai Tai-ikusai. Lalu di bulan ke-10, nah di SMA ini dia mengadakan camping, berkemah gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang kita menyebutnya kyampu. Kyampu. Nah, ini dari bahasa Inggris camp ya. Nah, dalam bahasa Jepangnya jadinya kyampu. Nah, selanjutnya di bulan ke-12 biasanya ada ujian nih, karena kita mau ujian pergantian semester gitu ya. Dalam bahasa Jepang sebutnya adalah shiken. Shiken, yaitu artinya adalah ujian, shiken. Dari bulan Januari mungkin ada acara-acara lain. Nah, kalau di sini mungkin ada festival kebudayaan. Sebutannya dalam bahasa Jepang adalah bunkasai. Bunkasai. Jadi sai sendiri ini artinya adalah festival gitu ya. Jadi tadi Tai-ikusai artinya festival olahraga, lalu bunkasai artinya adalah festival kebudayaan. Lalu di bulan Maret nih kayaknya ada jalan-jalan, study tour gitu ya. Dalam bahasa Jepang kita sebut sebagai ryoko. Ryoko. Jadi artinya adalah wisata atau jalan-jalan. Dan di bulan April biasanya nih kakak kelas yang kelas 12 akan mengadakan kelulusan, graduasi gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah Sotsugyo Shiki. Sotsugyo Shiki yang artinya adalah upacara kelulusan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah biasanya ya. Biasanya selalu ada nih. Nah, selain itu kita juga akan review nih penyebutan bulan dan penyebutan tanggal. Kita udah pernah belajar sebenarnya di bab-bab sebelumnya. Nah, cuma kita akan review di sini ya. Dari bulan Januari, Ichigatsu. Ichigatsu. Lalu ada Februari, Nigatsu. Maret, Sangatsu. April, Shigatsu. Mei, Gogatsu. Juni, Rokugatsu. Juli, Shichigatsu. Agustus, Hachigatsu. September, Kugatsu. Oktober, Jugatsu. November, Juichigatsu. Dan Desember, Junigatsu. Nah, jadi kalau misalnya dalam bahasa Jepang kita menyebutkannya dengan gatsu dan di depannya kita tambahkan angka ya. Nah, di sini ada yang aku highlight kuning untuk mengingatkan lagi ke kalian kalau 3 bulan ini tuh penyebutannya angkanya tuh beda sama kalau kita ngitung biasanya. Jadi di sini ada Ichi, Ni, Sang, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Ku, Ju, Juichi, dan Juni. Baru kita tambahkan gatsu di belakangnya untuk menentukan kalau itu adalah bulan. Nah, kalau untuk tanggal, ini juga kita udah pernah belajar. Nah, ini aku sebutin aja langsung. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Mika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, dan Toka.
Lalu ini untuk yang selanjutnya ada Juichi Nichi, Juni Nichi, Jusang Nichi, Juyoka, Jugo Nichi, Juroku Nichi, Jushichi Nichi, Juhachi Nichi, Juku Nichi, dan tanggal 20 adalah Hatsuka. Lalu ada Nijuichi Nichi, Nijuni Nichi, Nijusang Nichi, Nijuyoka, Nijugo Nichi, Nijuroku Nichi, Nijushichi Nichi, Nijuhachi Nichi, Nijuku Nichi, dan ada Sangju Nichi. Nanti yang terakhir tanggal 31 jadinya Sangju Ichi Nichi. Jadi kalau di atas 10 biasanya basicnya adalah angka lalu ditambahkan Nichi di belakangnya. Cuma ada beberapa nih yang aku highlight, ada yang biru, ada yang kuning. Nah itu juga spesial ya, jadi kalian harus menghafalkan lebih baik lagi. Masih ingat lagunya? Coba ya kita nyanyikan lagunya. Suitachi futsuka mika yoka itsuka muika nanoka yoka kokonoka toka juyoka juku nichi hatsuka nijuyoka nijuku nichi. Nah itu tadi adalah lagu untuk menghafal tanggal-tanggal yang spesial ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin lagi lebih lanjut, mungkin bisa dicek lagi di pelajaran kita sebelumnya saat kita belajar tanggal. Oke, next. Nah, di sini kita akan belajar kosakata tentang hal-hal apa saja sih yang biasanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sekolah tertentu. Yang pertama, ada memberikan pidato. Bahasa Jepangnya adalah speech o shimashita. Speech o shimashita. Nah, jadi di sini kita menggunakan pola kalimat lampau karena kita membicarakan hal yang sudah berlalu. Jadi misalnya kita sekarang udah kelas 10 nih. Nah, kalian akan diminta untuk membicarakan kegiatan sekolah yang diadakan waktu kalian kelas 9 atau kelas 8. Jadi kan sudah berlalu ya, makanya kita menggunakan bentuk mashita atau bentuk lampau. Yang pertama ada speech o shimashita, yang artinya adalah berpidato. Lalu yang selanjutnya ada nyanyi-nyanyi. Nah, dalam bahasa Jepang, uta o utaimashita. Uta o utaimashita. Uta sendiri artinya adalah lagu ya. Utaimas itu bernyanyi. Jadinya uta o utaimashita. Selanjutnya di sini ada sensei yang lagi ngomong gitu ya. Nah, kalian akan mendengarkan. Dalam bahasa Jepang, hanashi o kikimashita. Hanashi o kikimashita. Hanashi ini artinya adalah bisa juga cerita, bisa juga ceramah, bisa juga jadinya pidato dari sensei gitu ya. Tapi lebih ke ceramah gitu ya, amanat dari sensei gitu. Kita akan mendengarkan. Kikimash ya, mendengar. Lalu di sini ada juga ryori o shimashita. Ryori o shimashita, memasak ya. Ada memasak. Jadi misalnya mungkin dalam camping kalian juga diminta untuk memasak sendiri, atau mungkin saat lagi traveling ryoko jalan-jalan gitu ya, bisa juga kalian diminta untuk memasak sendiri. Dalam bahasa Jepang, ryori o shimashita. Selain itu ada lagi misalnya yang pertama di sini ada hiking ya. Mungkin kalian lagi jalan-jalan ke gunung, nah diminta untuk hiking. Dalam bahasa Jepang, yamae ikimashita. Yamae ikimashita, yang artinya adalah pergi ke gunung. Pergi ke gunung. Kalau untuk mendaki gunung ada lagi sebenarnya, namanya adalah yamao noborimashita. Yamao noborimashita, artinya adalah mendaki gunung. Selanjutnya di sini ada sport, banyak banget nih cabang-cabang olahraga, ada basket, terus ada balet, bahkan ada renang segala macam. Nah, kita satukan saja menjadi sport ya. Dalam bahasa Jepang jadinya sports wo shimashita. Sports wo shimashita, atau artinya jadinya melakukan aktivitas olahraga, melakukan olahraga. Dan di sini ada misalnya kita nonton konser lagi cup gitu ya, lagi festival. Nah, sering ada band-band yang nyanyi gitu kan, yang manggung. Nah, kita bisa bilang ongaku wo kikimashita. Ongaku wo kikimashita, yang artinya adalah mendengarkan lagu. Oke, itu tadi adalah pola kalimat
Itu adalah tadi kosakata yang kita pelajari dalam bab ini ya. Nah, sekarang kita baru mau masuk ke pola kalimatnya nih. Pola kalimatnya, di sini kita akan belajar beberapa pola kalimat. Yang pertama ada menyebutkan kegiatan sekolah, lalu menyatakan jangka waktu kegiatan, menyatakan hal yang dilakukan pada kegiatan sekolah. Nah, ini adalah pola kalimat yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, yang pertama untuk menyebutkan kegiatan sekolah. Nah, sebenarnya sih kalau kita cuma menyebutkan kegiatan sekolah, ya kita bisa menggunakan pola kalimat yang biasa. Tapi karena kita mau ngomongin nih yang sudah berlalu, jadi kita bisa menggunakan pola kalimat lampau yang tadi pakai mashita ya. Jadi rumusnya kegiatan waktu deshita. Jadi kegiatannya apa kalian sebutkan, terus gunakan partikel wa untuk menyatakan kalau si kegiatan itu adalah subjek dari pembicaraannya. Terus kalian sebutkan waktunya itu kapan. Terus diakhiri dengan deshita. Contohnya, Taikusai wa itsu deshita ka? Itu artinya kapan ya, makanya di sini artinya adalah pertanyaan. Festival olahraga kapan ya diadakannya? Taikusai wa 4月6日でした。体育祭は4月6日でした。Jadi artinya festival olahraga diadakan pada tanggal 6 April. Ya, jadi tapi ini sudah berlalu ya, jadi sesuatu yang sudah lewat. Nah, itu tadi untuk menyatakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Kalau sekarang kita akan menyatakan jangka waktunya nih. Kalau tadi kita cuma bilang Shigatsu Mika misalnya, kita cuma bilang di satu tanggal doang. Nah, kalau seandainya nih acaranya itu nggak cuma satu hari, tapi banyak harinya, bisa seminggu, 2 minggu gitu ya, kita bisa menggunakan pola kalimat ini. Yang pertama kalian sebutkan dulu tanggal awalnya, lalu kalian sebutkan kara yang artinya adalah dari, lalu kalian sebutkan tanggal akhirnya, dan kalian akhiri dengan made, baru ditambahkan deshita nanti di akhir. Contoh, shiken wa 12月8日から13日まででした。Yang artinya jadinya ujiannya dulu kemarin gitu ya, diadakan pada tanggal yoka, tanggal 8 ya. Tanggal 8, dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Desember. Nah, perlu kalian ingat ya, untuk penyebutan bulan dan tanggal dalam bahasa Jepang itu kan bulannya dulu yang disebutkan. Nah, jadi nanti kalau seandainya bulannya sama, kalian gak usah lagi sebutkan bulannya setelah kara. Jadi kalian tinggal langsung disebutin aja tanggalnya. Jadi di sini kan contohnya Juni Gatsu Yoka Kara Jusang Nichi Made deshita. Jadi dia bilang dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Bulannya bulan apa? Bulannya di depan tadi ya, yaitu Juni Gatsu. Ada contoh yang lain, Ryoko wa 3月25日から28日まででした。Ryoko wa artinya travelingnya atau wisatanya waktu itu diadakannya 3月25日から28日まででした。Pada tanggal 25 sampai tanggal 28 bulan Maret. Oke, itu untuk menyatakan jangka waktu kegiatan. Artinya jadinya diingat lagi, kara artinya dari, made artinya sampai. Nah, ini ya, artinya dari sampai, kara made. Nah, ini tuh sebenarnya tidak cuma untuk waktu, jadi bisa juga digunakan untuk yang lain, misalnya dari tempat, misalnya dari rumah ke sekolah. Rumah itu uchi, sekolah itu gakko. Jadinya uchi, kara, gakko, made. Nah, itu juga bisa. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan dari dan sampai, ada titik awal lalu ada titik sampainya, gitu ya. Bisa menggunakan pola kalimat kara, made. Ini untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan pada suatu saat, gitu ya. Ini kegiatannya, kalian tambahkan notoki, lalu kalian sebutkan apa yang kalian lakukan saat kegiatan tersebut. Misalnya, contohnya, Bunkasai no toki ongaku wo kikimashita. Bunkasai no toki ongaku wo kikimashita.
pada saat festival kebudayaan saya mendengarkan musik, saya mendengarkan lagu gitu ya. Jadi notoki artinya adalah pada waktu atau ketika. Nah, bunkasen notoki pada waktu festival kebudayaan saya mendengarkan lagu. Sini juga ada contoh yang lain. Kyampu no toki nani o shimashita ka? Pada saat camping apa yang kamu lakukan? Ryori o shimashita, saya masak. Ryori o shimashita artinya saya masak gitu ya. Nah ini nih contoh festival kebudayaan yang diadakan di sekolah Jepang. Nah ini sih di anime-anime, kalau kalian yang suka nonton anime pasti udah sering banget deh lihat kalau di sekolah Jepang itu ada yang namanya festival kebudayaan yang kayak gini nih. Jadi mereka itu dari kelas-kelas mereka akan bikin stand bazar di lapangannya. Bisa juga mereka membuat kayak kafe di kelasnya atau mungkin rumah hantu dan banyak sebagainya gitu ya, sesuai dengan kreativitasnya mereka masing-masing. Nah, kalau di Indonesia juga banyak sih, ada beberapa sekolah yang sudah melakukan hal seperti ini. Jadi dari kelas-kelas terus mereka bikin bazar, mereka bikin event sendiri ya untuk meramaikan acara sekolah ya. Biasanya acara sekolah itu kayak open house gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh percakapan. Jadi kita akan melihat nih bagaimana sih aplikasi dari pola kalimat dan kosakata yang sudah kita pelajari pada bab 12 ini. Di sini yang contohnya ada Gakkou no bunkasai wa itsu deshita ka? Festival kebudayaan di sekolah kapan? 10月13日から19日まででした。Festivalnya itu jadi dijawab 10月bulan Oktober, 13日から19日まででした。Dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 19 Oktober atau dari tanggal 13 sampai 19 Oktober. 19日ya harusnya. 19日. そうですか。文化祭の時何をしましたか? Pada saat festival kebudayaan apa yang kamu lakukan? Iro-iro shimashita. Aku melakukan banyak hal. Iro-iro tuh kayak banyak gitu ya, macam-macam. Mazu uta o utaimashita. Mazu artinya pertama-tama saya menyanyi. Soshite lalu atau kemudian mini konserto mite kikimashita. Aku melihat dan mendengar ya, karena kalau misalnya konser kan mini konserto itu konser kecil gitu ya kan, yang mungkin cuma dilihatin doang, tapi kita pasti dengerin mereka nyanyi apa gitu. Mini konserto mo mite kikimashita. Kelas wa takoyaki o urimashita. Totemo tanoshikatta desu. Kelas wa takoyaki o urimashita artinya adalah kelasku menjual takoyaki waktu itu. Totemo tanoshikatta desu. Nah ini kesannya dia kalau waktu itu tuh menyenangkan banget. Tanoshikatta itu menyenangkan ya, dalam bentuk lampau. Ii desu ne. Kotoshi no bunkasai kite mo ii desu ka? Wah keren ya. Terus kalau tahun Bunkasai tahun ini atau festival budaya tahun ini, apakah aku boleh datang? Kite mo ii desu ka? Artinya adalah apakah aku boleh datang? Hai, ii desu yo. Kite mite kudasai. Silahkan coba datang ya. Gitu. Itu adalah salah satu contoh percakapan. Nah, bisa juga kalian coba cari-cari lagi percakapan-percakapan yang lain seperti di buku cetak Nihongo. Kira-kira pasti ada percakapan yang berbeda dari percakapan barusan ya. Nah sekarang selain kita bisa bercakap-cakap, kita bisa ngobrol sama teman tentang kegiatan-kegiatan sekolah, kita juga bisa menceritakan dulu nih sama teman dalam bentuk presentasi juga bisa. Nah ini contoh presentasinya. Minasan konnichiwa. Watashi wa Dina desu. これから学校のキャンプについて話したいです。キャンプは4月1日でした。キャンプの時、料理をしました。晴野さんは薪を集めました。キャンプはとても楽しかったです。
Nah, jadi dari contoh presentasi ini, pertama-tama pasti tentu kita akan menyapa audiens kita ya, akan menyapa orang yang melihat atau menonton presentasi kita. Minasan konnichiwa atau ohayo gozaimasu, terserah kalian, tergantung dari waktunya gitu kan. Lalu jangan lupa memperkenalkan diri, watashi wa Dina desu. Gak usah pakai nama lengkap, pakai nama panggilan aja juga oke. Terus kalian bilang nih kalian mau ngapain. Kore kara, mulai dari sekarang, gakkou no kyampu ni tsuite hanashitai desu. Gakkou no kyampu, perkemahan sekolah. Terus tsuite itu artinya tentang, hanashitai desu, saya ingin membicarakan. Jadi kore kara gakkou no kyampu ni tsuite hanashitai desu artinya adalah mulai dari saat ini saya ingin membicarakan tentang perkemahan sekolah. Kyampu wa 4月1日でした. Nah, pertama kalian harus sebutkan dulu kapan sih acara itu dilakukan gitu. Sini bilang perkemahannya dilakukan pada tanggal 1 April. Di sini juga kalian bisa menggunakan kara made ya. Jadi kalau misalnya emang lebih dari 1 hari, kalian pakai kara made. Misalnya 4月1日から8日まででしたmisalnya. Terus kalian sebutkan juga nih saat camping kalian tuh ngapain. Kyampu no toki ryori o shimashita. Pada saat camping atau berkemah, saya bertugas memasak gitu ya. Reno-san wa maki o atsumemashita. Kalian juga bisa menceritakan teman kalian tuh ngapain. Nah, kalau kamu masak, si Reno-san ini temennya itu mengumpulkan kayu bakar. Kyampu wa totemo tanoshikatta desu. Campingnya atau berkemahnya itu sangat menyenangkan. Jadi yang terakhir kalian bisa menyebutkan kesan kalian terhadap kegiatan tersebut gitu ya. Ini untuk kalimat penutupnya, Ijou desu, arigatou gozaimasu. Sekian dan terima kasih. Oke, nah itu dia kelas kita bab 12 hari ini. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mau kalian tanyakan, ada yang kurang mengerti, kalian bisa langsung chat aku gitu ya. Semoga sih sudah mengerti semua. Oke, koko de owarimashita. Mata raishu.